Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul perawatan saluran akar dan restorasi endocrine fiber reinforced composite gigi molar pertama kanan mandibula dengan nekrosis pulpa disertai ekstrusi dan luksasi gigi. Dengan saya Friska Elizabeth Panjaitan beserta tim dari Departemen Konservasi Gigi Universitas Gadjah Mada. Salah satu indikasi perawatan saluran akar adalah kelainan pulpa berupa nekrosis yang dapat diakibatkan oleh perjalanan karies maupun akibat trauma, sehingga menyebabkan perluasan kerusakan jaringan keras gigi dan memerlukan koreksi yang luas. Kesuksesan perawatan saluran akar sangat tergantung pada proses pembersihan saluran akar yang adekuat, yang kita kenal sebagai cleaning, pembentukan saluran akar yang tepat atau shaping, serta pengisian atau obturasi saluran akar yang hermetis. Gigi yang telah dirawat endodontik lebih rentan terhadap fraktur dibandingkan dengan gigi yang tidak dirawat endodontik. Oleh sebab itu, pemilihan restorasi pada gigi pasca perawatan endodontik memiliki beberapa pertimbangan, yaitu kelembapan dentin, fleksibilitas daripada dentin, kuspal defleksi, proprioseptif, serta sifat fisik dari material restorasi yang akan kita gunakan. Sedangkan tujuan dari perawatan adalah kita mempertahankan sebanyak mungkin jaringan yang sehat dan menerapkan prinsip triad endodontik pada saat melakukan perawatan saluran akar, serta tujuan akhirnya adalah untuk mengembalikan fungsi, morfologi, serta estetika dari gigi. Pada saat perawatan kasus ini kami menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu melakukan pemeriksaan rapid test antibody, menggunakan alat pelindung diri level 3, serta perawatan dilakukan pada ruang dengan sirkulasi tekanan negatif. Seorang wanita usia 43 tahun datang ke klinik dengan keluhan gigi kanan bawah belakang sakit dan terasa tidak nyaman saat mengunyah makanan keras dan terasa goyang. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik maupun alergi, dan pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan atau makanan selingan di antara makan utama, serta kebiasaan menyikat gigi 2 kali sehari dengan gerakan horizontal. Pemeriksaan objektif, keadaan umum dalam batas normal, keadaan rongga mulut, kebersihan mulut kurang, relasi oklusi kelas 2 angle disertai crowding rang atas dan bawah, overjet, overbite 3 mili dan 2 mm. Pemeriksaan radiograf tampak gigi 46, gambaran radiolusen pada distal gigi dengan kedalaman pulpa, kemudian terlihat gigi 46 posisi ekstrusi, dan gigi 47 terlihat tilting ke arah mesial, masuk ke kavitas di distal gigi 46. Pada pemeriksaan intraoral, gigi 46 terdapat karies fisur pada permukaan oklusal. Kemudian sesudah dibersihkan, terlihat kavitas pada disto-oklusal dengan kedalaman pulpa, giginya ekstrusi, inklinasi gigi bukoversi, serta akar distal terekspos bila tampak dari lingual. Tes perkusi, palpasi, dan vitalitas tidak memberikan respon, mobilitas derajat 1, sehingga diagnosis dari kasus ini kami tetapkan adalah nekrosis pulpa disertai periodontitis apikalis simptomatik. Prognosisnya baik karena sisa jaringan gigi di koronal banyak, serta pasien kooperatif. Penata laksanaan kasus pada kunjungan pertama kami melakukan pembuangan jaringan karies, dilanjutkan preparasi koronal, lalu medikamen intrakanal serta pemasangan matriks dan pembuatan dinding atau rewalling. Kunjungan kedua 1 minggu kemudian, kami melakukan preparasi saluran akar gigi 46 yang diawali dengan negosiasi saluran akar, kemudian melaksanakan preparasi menggunakan ProTaper Gold, lalu melakukan proses cleaning dengan irigasi natrium hipoklorit 2,5%, EDTA 17%, klorheksidin 2%, serta salin sebagai irigasi selingan.
Sesudah proses cleaning dan shaping dilaksanakan dengan sempurna, kami melakukan pengisian saluran akar atau obturasi yang dilakukan dengan teknik single cone, lalu kemudian ditambal sementara dan kontrol 1 minggu. Kunjungan ketiga, kami melakukan preparasi endokron yang diawali dengan preparasi bagian oklusal menggunakan wheel diamond burr, lalu dilanjutkan preparasi sisi aksial untuk mereduksi bagian oklusal, bukal, dan lingual, dengan tujuan akhir adalah untuk mengkoreksi ekstrusi dan posisi gigi yang bukoversi. Dilakukan pemolesan dinding kamar pulpa, dan dilakukan pembuangan guta perca 1-2 mili di bawah orifice. Kemudian dasar kamar pulpa ditutup dengan bulk fill SDR, lalu kavitas dibersihkan, lalu dilakukan pencetakan dengan double impression, kemudian ditutup sementara. Pembuatan restorasi dilakukan secara indirect di laboratorium. Pertama, kita potong fiber, kami menggunakan fiber, pita fiber polyethylene construct dengan diameter 2 mili, potong fiber, lalu olesi dengan silen dan bonding. Kemudian komposit packable di rolling menggunakan compo roller sampai tipis. Lalu fiber ditumpangkan di atas komposit yang sudah tipis, kemudian dibalut. Pita fiber yang sudah dibalut lalu kita aplikasikan ke model yang sudah diolesi dengan latex separating sebelumnya. Penempatannya dari sisi bukal masuk ke bagian kamar pulpanya, kemudian ke arah lingual. Ditempatkan melintang, kemudian kita lakukan penyinaran dan layering komposit. Nanti hasilnya akan terbentuk demikian. Proses polimerisasinya kita menggunakan light curing unit dan juga penyempurnaan dengan oven. Sesudah proses laboratorium selesai, kita lakukan prosedur cementing menggunakan silen, komposit, dan menggunakan resin berbasis semen berbasis resin. Kondisi awal adalah demikian dengan posisi ekstrusi dan bukoversi. Kemudian pada akhir kita mengkoreksi inklinasi gigi dari arah bukolingual, mengkoreksi supraoklusi atau ekstrusinya, kemudian juga mengkoreksi luksasi, kegoyangan gigi dengan mendapatkan kerapatan tepi proksimalnya, sehingga akhirnya adalah kita mengkoreksi fungsi dan estetika dari gigi. Pertimbangan klinis pada kasus ini, goyangan gigi merupakan salah satu faktor penyulit dalam pemasangan isolator karet, kemudian posisi gigi yang bukoversi dan ekstrusi, akhirnya modifikasi dalam preparasi endokrown, lebih banyak pembuangan jaringan keras giginya, kemudian kondisi jaringan periodontal yang radiolusen dan ada gejala sakit, sehingga kita memilih untuk melakukan perawatan multikunjungan dengan aplikasi medikamen intrakanal. Kemudian fiber pada kasus ini berfungsi sebagai penguat, sementara matriks berfungsi untuk melindungi fiber dari kerusakan dan sebagai penyalur gaya tekanan di antara fiber. Kesimpulannya adalah penggunaan restorasi endokron dapat menjadi pilihan yang tepat untuk gigi pasca perawatan saluran akar dengan kondisi ekstrusi dan luksasi. Restorasi endokron dapat mengkoreksi dataran oklusal yang ekstrusi, mengkoreksi kontak area, kontur, embrasur, dan inklinasi gigi. Sehingga dengan terbentuknya kontak area, terbentuknya embrasur, kontur, dan perbaikan inklinasi, mobilitas gigi dapat diatasi menjadi tidak goyang. Dengan demikian, gigi dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penyelaksanaan kasus ini. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami tampilkan dalam laporan kasus ini bisa menjadi referensi bagi teman sejawat sekalian dalam menentukan restorasi pasca perawatan saluran akar dengan kondisi klinis khusus. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.